Baiklah, balik lagi bersama saya dengan Gaisan dan saya di sini ditemani DPL saya yang bernama Kak Feby. Halo. Jadi di sini saya dan Kak Feby akan berbincang sedikit lah tentang kekerasan seksual. Jadi menurut Kak Feby sendiri itu apa sih kekerasan seksual tuh? Kekerasan seksual itu menurutku sesuatu yang tidak ada konsen, tidak ada persetujuan bersama sehingga salah satunya ada yang menjadi korban dan ada yang menjadi pelaku. Terus menurut Kak Feby sendiri, ketika Kak Feby melihat adanya kekerasan seksual di depan mata Kak Feby itu apa lah yang harus Kak Feby lakukan gitu? Mungkin kalau aku ngeliat langsung sih belum pernah, tapi beberapa teman ada yang menceritakan gitu kan. Nah, kasus kekerasan seksual itu kan tidak langsung atau tidak melulu langsung tentang pemerkosaan. Ya. Ada juga yang namanya catcalling. Catcalling. Mungkin boleh jelasin dulu catcalling itu seperti apa? Kalau catcalling tuh biasanya sering kita lihat juga kayak manggil-manggil cewek cantik gitu. Itu tuh catcalling, manggil-manggil gitu kan. Nah, kalau aku ngeliat langsung belum pernah, tapi kalau diceritain sama teman-teman itu beberapa kali ada. Nah, dari cerita teman-teman tuh nggak semua teman-teman tuh ada keberanian untuk melaporkan, terutama kalau misalnya yang melakukan atau pelaku tuh mempunyai apa ya, kayak kedudukan lah. Misalnya dosennya, gurunya gitu, pokoknya jauh lebih tinggi dari dia gitu. Nah, biasanya teman-teman yang cerita sama aku tuh, aku tanyain, aku harus ngelakuin apa untuk kamu, aku bilang. Dan mereka tuh kata-kata ingin cerita aja. Karena mereka punya beban yang ada dalam hati mereka tuh, mereka harus ingin cerita gitu. Nah, setelah mereka cerita tuh biasanya aku berusaha untuk menjaga nama baiknya. Ya biasanya kalau solusi dari aku adalah aku sebagai support system untuk temanku. Aku bilang terima kasih kamu udah cerita sama aku, berarti kamu percaya sama aku. Orang yang seperti itu harus diberi support system yang kuat. Misalnya aku akan selalu ada nih untuk kamu. Ntar kalau misalnya ada kejadian lagi, tolong ceritain ke aku. Nah, aku sedikit banyak memberi pemahaman awal lah sama teman-temanku, pemahaman yang udah aku dapatkan dari pelatihan-pelatihan, sekolah-sekolah, kayak ini udah bener nih, harus diceritain, dan kamu tuh harus merasa atas kejadian yang udah terjadi itu, kamu harus tetap merasa berharga gitu. Karena orang yang kayak kayak kan ada ya perempuan tuh yang kalau dipegang aja sama lawan jenis tuh dia udah mulai ngerasa kayak gak nyaman, udah ngerasa kayak aduh kayak kotor gitu kan. Nah itu tuh harus dibangkitkan lagi support sistemnya tentang keberhargaan atas diri dia. Oke, balik lagi tadi saya dengar ada catcalling. Catcalling itu kayak misalnya kita manggil seorang cewek gitu loh, Kak. Iya. Terus cewek itu risih terhadap panggilan kita. Iya. Tapi jika cewek itu tidak risih, itu berarti tidak termasuk catcalling dong? Enggak, karena sesuatu yang termasuk dalam kekerasan seksual gitu-gitu tuh harus ada yang merasa tidak nyaman. Baiklah, balik lagi bersama saya dengan Gaisan dan saya di sini ditemani DPL saya yang bernama Kak Feby. Halo. Jadi di sini saya dan Kak Feby akan berbincang sedikit lah tentang kekerasan seksual. Jadi menurut Kak Feby sendiri itu apa sih kekerasan seksual tuh? Kekerasan seksual itu menurutku sesuatu yang tidak ada konsen, tidak ada persetujuan bersama sehingga salah satunya ada yang menjadi korban dan ada yang menjadi pelaku. Terus menurut Kak Feby sendiri, ketika Kak Feby melihat adanya kekerasan seksual di depan mata Kak Feby itu apa lah yang harus Kak Feby lakukan gitu? Mungkin kalau aku ngeliat langsung sih belum pernah, tapi beberapa teman ada yang menceritakan gitu kan. Nah, kasus kekerasan seksual itu kan
tidak langsung atau tidak melulu langsung tentang pemerkosaan. Ya. Ada juga yang namanya catcalling. Catcalling. Mungkin boleh dijelaskan dulu catcalling itu seperti apa? Kalau catcalling tuh biasanya sering kita lihat juga kayak manggil-manggil cewek cantik gitu. Itu tuh catcalling, manggil-manggil gitu kan. Nah, kalau aku ngeliat langsung belum pernah, tapi kalau diceritain sama teman-teman itu beberapa kali ada. Nah, dari cerita teman-teman tuh nggak semua teman-teman tuh ada keberanian untuk melaporkan, terutama kalau misalnya yang melakukan atau pelaku tuh mempunyai apa ya, kayak kedudukan lah. Kedudukan. Misalnya dosennya, gurunya gitu, pokoknya jauh lebih tinggi dari dia gitu. Nah, biasanya teman-teman yang cerita sama aku tuh, aku tanyain, aku harus ngelakuin apa untuk kamu, aku bilang. Dan mereka tuh kata-kata ingin cerita aja. Ingin cerita. Karena mereka punya beban yang ada dalam hati mereka tuh, mereka harus ingin cerita gitu. Nah, setelah mereka cerita tuh biasanya aku berusaha untuk menjaga nama baiknya. Ya biasanya kalau solusi dari aku adalah aku sebagai support system untuk temanku. Aku bilang terima kasih kamu udah cerita sama aku, berarti kamu percaya sama aku. Orang yang seperti itu harus diberi support system yang kuat. Misalnya aku akan selalu ada nih untuk kamu. Ntar kalau misalnya ada kejadian lagi tolong ceritain ke aku. Nah, aku sedikit banyak memberi pemahaman awal lah sama teman-temanku, pemahaman yang udah aku dapatkan dari pelatihan-pelatihan, sekolah-sekolah, kayak ini udah bener nih harus diceritain, dan kamu tuh harus merasa atas kejadian yang udah terjadi itu kamu harus tetap merasa berharga gitu. Karena orang yang kayak kayak kan ada ya perempuan tuh yang kalau dipegang aja sama lawan jenis tuh dia udah mulai ngerasa kayak nggak nyaman, udah ngerasa kayak aduh kayak kotor gitu kan. Nah, itu tuh harus dibangkitkan lagi support sistemnya tentang keberhargaan atas diri dia gitu. Oke Kak, balik lagi tadi saya dengar ada catcalling. Catcalling itu kayak misalnya kita manggil seorang cewek gitu loh Kak. Iya. Terus cewek itu risih terhadap panggilan kita. Iya. Tapi jika cewek itu tidak risih, itu berarti tidak termasuk catcalling dong? Enggak, karena sesuatu yang termasuk dalam kekerasan seksual gitu-gitu tuh harus ada yang merasa tidak nyaman. Ada merasa tidak nyaman. Dan biasa pun kalau aku lihat kan juga ada kan yang kayak cewek-cewek yang dia tuh berbalas gitu, apa kau gitu katanya. Nah, itu tuh berarti dia udah awareness sama diri dia, kayak ngapa kamu manggil aku gitu, dia udah bisa ngelawan itulah gitu. Terus misalnya ini ada kayak catcalling tadi, cowok manggil cewek terus ceweknya risih, terus apakah hal itu tuh bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang gitu? Bisa, cuman kalau masalah catcalling tuh kalau sekarang sih setauku, kalau salah tolong dibenerin, itu tuh ada beberapa list dari Komnas Perempuan yang termasuk dalam kekerasan seksual. Sekarang tuh catcalling udah masuk. Nah, jadi itu bisa dilaporkan, cuman kalau untuk catcalling tuh biasanya ya kayak ya udahlah diremehkan gitu, sama kayak kalau kita ngelaporin, kalau kita dengar biasa laki-laki kena lecehin, toxic masculinity. Nah, itu kan sebenarnya ada banyak, cuman kan jadi kayak apa ya, kasus yang kayak udahlah laki-laki kok lemah gitu-gitu. Nah, balik lagi ke situ, cuman catcalling gitu. Terus saya juga ada nemu contoh kasus juga tentang catcalling ini Kak. Saya ada adik tingkat, tapi juga namanya nggak usah disebut lah. Yeah. Dia nih setiap ke kantin nih Kak selalu dipanggil oleh laki-laki di sekre UKMKK Kak. Setiap dia lewat nih, halo cewek itu gitu Kak. Sampai dia nih risih gitu Kak, tapi dia nggak tahu gitu harus gimana gitu, mau nggak ditegur nanti dibilang sombong, ditegur makin jadi gitu Kak. Jadi harus gimana Kak kok gitu Kak? Nah, itu kan jadi itu berarti teman gagal ya? Teman. Nah, kayaknya kalau solusi yang kayak gitu tuh memang karena kan apalagi nih kalau kita bahas kasus kayak gitu tuh di circle pertemanan.
itu biasalah kan cuma teman katanya, Iya sih. gitu-gitu kan. Nah itu tuh semakin berat karena mereka tuh meremehkan yang namanya suara-suara apa ya, kegerisihan perempuan tuh diremehkan karena ya udah kita kan teman, toh cuma manggil katanya kan. Nah itu tuh sebenarnya sulit untuk apa ya, yang maksudku yang manggil-manggil tuh sulit untuk dikasih pemahaman yang Kurangnya pendidikan mungkin nggak ya? bukan pemahaman itunya sih, pemahaman tentang Eh, gender tadi, Oh, keadilan tadi. gender. Nah mungkin solusinya adalah ya kalau dia udah mulai merasa risih, lewatlah jalan lain mungkin ke kantin. Nah, tapi kalau tingkat kerisihan orang tuh beda-beda. Iya, Kadang-kadang tuh setuju, sampai setuju. ada yang enggak mau lewat situ lagi, bahkan mungkin siapa tahu ke depan dia enggak mau ke kampus lagi karena dia takut. Nah itu kan yang harus kita jaga sama-sama ya sebagai kawan gitu kan. Itu sih harus dikasih support system yang kayak misalnya kalau dia mau lewat tuh mungkin Motor Gaga dan gitu. teman-teman boleh nemenin biar ada rasa segan gitu dari mereka yang manggil, atau mungkin bisa masuk dari yang manggil tuh, oh ini nih temen aku udah ngerasa selisih nih gitu, tolonglah dikurang-kurangin. Oh, gitu kasih tahu ke gitu. orang yang manggil itu, jangan bantu terus itu kok dilewat. Karena kalau risih itu memang harus dikasih tahu sih, karena si yang manggil-manggil pun nggak bakalan tahu kan kalau si dia tuh risih. Iya, gitu. iya, betul, Harus betul. memang dikasih tahu, ya aku udah risih gitu. Terus cara mau nanya lagi ya, gimana sih cara ngebuka orang yang dia nih tidak mau cerita sekali tentang kekerasan yang udah dilakukan pada dirinya gitu. Kadang-kadang ada orang yang susah benar lah itu, dia takut benar. Yang pertama ya takut tidak dipercaya itu. Kalau kita cerita malah itu ceritanya malah dibongkar, disebarkan aibnya gitu kak. Gimana sih cara kita agar orang tuh mau cerita gitu kepada kita gitu? Kita nggak usah cari cara gimana dia mau cerita, Ya. karena semua orang kan punya hak untuk cerita atau enggak. Tapi kalau misalnya kita tahu dia sebagai korban gitu, kita tuh bagusnya kasih support system. Kita nggak perlu nanya kau diapakan, maksudnya dipegang apa sampai gini, nggak usah secara detail itu. Gagal tahu dari mana nih kalau kawannya kena kekerasan seksual misalnya. Kemarin ada ngopi sama cewek, udah adalah udah YN gitu. Terus ngopi berdua kan, emang udah lama enggak ketemu kak. Terus ketemu ngomong-ngomong biasa, masih ngomong biasa. Terus tiba-tiba nih ceweknya nanya tentang dia gini nanyanya, enggak kalau misalnya ada cewek dilakukan kekerasan gitu, apa sih yang harus kita lakuin gitu. Dia ngomong kayak gitu tuh sambil neteskan air mata dia gitu kak. Jadi saya jadi mikirnya tuh, oh dia nih habis kayak kena kekerasan seksual nih gitu, cuma dia takut mau cerita gitu, sampai merambang matanya gitu. Kalau kayak gitu tuh dia masih belum bisa untuk cerita karena dia punya trauma. Dia trauma. Nggak perlu sih, mungkin lambat laun dia bakalan cerita, cuman nggak dalam waktu dekat. Gaga bisa kasih saran gini, atau kasih sebagai support system lah kan, teman kan. Kalau misalnya ada apa-apa tuh ngomong ke aku, nggak apa-apa gitu, aku bisa kok bantu kau gitu. Kalau orang lagi sedih tuh, dia kepengennya tuh ada orang yang selalu ada untuk dia. Setuju. Kan kalau orang lagi sedih, minimal dia tahulah aku lagi gini. Kalau cerita sedihnya mungkin dia masih trauma, nggak mau cerita nggak masalah gitu. Cuman kalau dia nanya solusinya, yang paling pertama tuh yang harus dilakukan tuh memang lapor sih. Lapor ke? Nah kalau misalnya urutannya tuh kalau di kampus tuh biasanya ada HMPS ya. HMPS. Itu kalau nggak ditanggepin bisa ke Demak. Kalau misalnya udah makin itu tuh, kalau misalnya dari kampus sendiri nggak ada tanggapan, coba cari wadah keluar. Polisi gitu kak? Nggak dulu ke ini ya, ke lembaga-lembaga yang di luar. Kayak misalnya di Pontianak tuh ada rumah perempuan dan anak, itu ada. Biasa dapat laporan. Kalau kantornya tuh di Jalan Purnama sih. Tahu aku sih waktu itu tahun 2022. Rumah kantor dan apa rumah tadi? Rumah perempuan dan anak. Itu tugasnya apa sih kak rumah? Iya, biasa dia menampung hal-hal yang kayak gitu, cerita-cerita. Terus nanti tuh mereka ngasih jalan, ini harus mana gitu. Terus yang itulah RPA.
Terus banyak sih yang kayak gitu. Coba karena wadah-wadah kayak gitu kan memang disiapkan untuk menampung cerita-cerita mereka yang takut kalau langsung cerita ke kampus tuh takut tadi nggak didengar, nggak dipercaya, dibilang aib lah kayak gitu kan. Nah, padahal tuh hal-hal kayak gitu tuh harus di diceritakan biar orang tuh banyak tahu lah ceritanya, biar jangan sampai ada kejadian yang berulang gitu kan. Itu sih di Pontianak tuh ada rumah perempuan banyak tuh sebenarnya list-listnya, cuman aku lupa. Terus akibat kekerasan seksual ini pasti mental health seseorang tuh pasti terserang kan ya. Terus gimana sih cara kita ngelihat anak ini nih mental health-nya terganggu gitu? Karena saya ada kawan juga, dia pernah dilakukan kekerasan nggak? Dilakukan. Oh. Terus dia nih suka menyendiri terus anaknya, nggak mau bergaul sana sini karena itu yang pertama dia pasti takut mau bergaul. Apakah takut tuh termasuk penyakit mental gitu kan? Kita tuh nggak bisa langsung bilang oh ini sakit mental karena kan ada pengobatannya kayak psikolog harus bisa menentukan. Kita pun nggak bisa nyari tiba-tiba di Google oh aku mental health nih, aku bipolar gitu, itu nggak bisa. Memang harus ke kayak psikolog gitu. Kalau kita ngelihat ciri-ciri orang yang sakit mental health tuh sebenarnya kadang-kadang sulit dilihat. Kadang-kadang dia ketawa tapi sebenarnya dalam hati dia tuh kayak sedih atau dia memendam trauma yang berat gitu kan. Ya kalau misalnya mereka udah mulai menyendiri apa segala macam, ya jangan memang itu harus jadi support system terbaik lah gitu. Ya mungkin hanya ini yang dapat didiskusikan diomongkan bersama Kak Feby tentang kekerasan seksual. Jadi menurut saya sendiri kekerasan seksual itu adalah sebuah perlakuan terhadap seseorang yang dimana dapat menimbulkan kesedihan bagi orang tersebut, dapat menimbulkan trauma bagi orang yang telah diperbuatnya. Jadi mungkin untuk yang terakhir boleh kami disampaikan kata-kata untuk anak-anak zaman sekarang agar dia ini tidak takut terhadap kekerasan seksual yang di luar gitu Kak. Kayak contohnya dia ini mau ke warung takut gitu Kak, karena banyak laki-laki takut dipanggil, takut dipegang gitu Kak. Mungkin ada kata-kata sedikit untuk anak-anak zaman sekarang Kak. Sebenarnya siapapun kalian semua itu berharga atas diri kalian dan tubuh kalian itu berharga teman-teman. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang tidak dalam persetujuan kalian memegang atau melakukan hal-hal yang lebih, teman-teman bisa bersuara, siapapun itu, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, anak-anak, silahkan untuk bersuara. Tapi jika kalian memang masih ada sesuatu yang takut untuk disuarakan, teman-teman jangan pernah merasa sendiri. Kita semua makhluk sosial, jadi teman-teman silakan cari teman terdekat untuk support system teman-teman. Terus usahakan jangan pernah memendam sesuatu sendiri. Ya kalau misalnya kalian pengen memendam dulu nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlarut-larut lah, supaya sesak yang kalian rasakan tuh bisa istilahnya dibagi lah sama teman-teman kalian gitu sih. Mungkin sekian itu kata-kata terakhir dari Kak Feby untuk teman-teman di luar sana. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Salam.